welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 27. Rencana Aurel diketahui David. Malam berganti pagi. Semua orang terlihat begitu mondar-mandir. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Semua orang yang berada di rumah itu sudah bangun. Naya saat ini tengah duduk dengan santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Ia seperti anak kecil yang tidak memperdulikan keadaan sekitar. Saat ini, Naya hanya duduk sendirian karena yang lainnya sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya yang tinggal 4 jam lagi. Sementara Daniel, ia sedang sibuk di gedung hotel tempat pernikahan. Daniel turun tangan langsung untuk memeriksa persiapan pernikahannya. Ia tidak ingin jika nanti ada kesalahan, meskipun kesalahan itu hanya secuil kuku. Naya begitu asik menonton televisi, ditemani beberapa camilan yang berada di atas meja. Tak selang lama, ada 5 orang waria yang baru tiba di rumah Daniel. Naya sama sekali tidak menyadari kedatangan mereka, karena pintu utama dan ruang tamu tidak terlihat. Kedatangan 5 waria itu sedikit mengundang perhatian orang rumah. Mereka menatap satu persatu. "Permisi, di mana mempelai wanitanya?" tanya salah satu waria kepada kepala pelayan Daniel. Kepala pelayan yang tadinya melamun langsung tersadar. Ada, mari ikuti saya," sahut Pak Agung gelagapan. Kelima waria itu mengangguk dan segera mengekori Pak Agung dari belakang. Pak Agung membawa mereka berlima untuk menemui Naya yang sedang menikmati tontonannya yang ada di depan matanya. Kini kelima waria itu sudah berada di dekat Naya dan segera mendekati Naya. "Hai Nona," sapa salah satu waria. Naya yang tadi fokus menonton, ia mengalihkan pandangannya ke arah kelima waria di belakangnya. Kemudian Naya menatap ke arah Pak Agung. "Pak, mereka siapa?" tanya Naya dengan lembut. Naya sudah menganggap Pak Agung sebagai ayahnya. Karena usia Pak Agung dan ayahnya tidak jauh berbeda. Pak Agung yang dianggap sebagai ayah oleh majikannya, beliau sangat terharu. Jarang-jarang ada majikan yang beranggapan dan baik seperti Naya, apalagi menganggap sebagai keluarga. "Bapak nggak tahu, Non?" sahut Pak Agung diikuti anggukan kepalanya. Kelima waria itu terkekepelan. Mereka lupa memperkenalkan diri mereka masing-masing. "Maaf, kami lupa memperkenalkan diri," ucap satu waria yang bernama Kai. "Saya Kai, ini Agung, ini Sandi, ini Wandi, dan ini Adi," ucap Kai lagi memperkenalkan teman-temannya. Sementara Pak Agung, ia terlonjak kaget saat mendengar nama yang sama kepadanya. "Kenapa kembaranku seperti ini?" batin Pak Agung bingung. Naya sekilas menatap Pak Agung. Ia tersenyum jahil. "Pak, kemari sebentar," panggil Naya. Dengan sigap, Pak Agung langsung mendekati Naya. "Pak, kenapa kembaran Bapak seperti ini? Apa tidak ada yang lain?" ledek Naya dengan berbisik di telinga Pak Agung. Pak Agung tahu apa yang dimaksud oleh Naya. Pak Agung tidak bisa menjawab, karena ia tidak tahu kenapa kembarannya ada yang seperti itu. "Tidak, Non," jawab Pak Agung. "Kenapa harus ada ya?" sambungnya lagi dengan bergumam. "Apa tugas kalian kemari?" tanya Naya. "Kami berlima adalah Moa yang akan merias Nona," sahut Agung manja. Lagi-lagi Pak Agung terkejut. Ini bukan kembarannya. "Tidak, ini bukan kembaranku. Seharusnya kembaranku itu laki, gagah, dan tegas. Tapi kenapa ini malah belok?" batin Pak Agung. Naya menganggukkan kepalanya pelan. Kemudian ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah layar televisi. "1 jam lagi ya, kalian temani aku menonton televisi," ajak Naya tanpa ragu.
Mereka berlima saling pandang satu sama lain, kemudian menganggukkan kepalanya. Mereka duduk di kursi yang tak jauh dari Naya. Salah satu pelayan membawa nampan yang berisi minuman hangat. "Terima kasih," ucap Sandi. Pelayan wanita itu mengangguk dengan hati yang gugup. Di antara kelima waria, hanya Sandilah yang terlihat sangat tampan dan cantik. Mereka satu persatu mengambil teh yang barusan dibuat dengan santai. 1 jam menemani Naya tidak masalah bagi mereka. Karena tugas mereka merias Naya hanya memakan waktu 1 jam. Sedangkan pernikahannya akan dilangsungkan 4 jam lagi. Naya kembali menikmati tontonnya, ditemani kelima waria itu yang juga ikut menikmati. Apa yang Naya inginkan akan mereka turuti. Itu semua perintah Daniel. Bahkan Daniel sudah membayar mereka 2 kali lipat. Sementara di tempat lain, saat ini Aurel tengah bersiap-siap. Gadis itu ingin pergi ke pusat perbelanjaan sepagi ini, sesuai apa yang ia inginkan kemarin. Sedangkan David, dari kemarin ia tidak menemui Aurel. Setelah sampai di hotel, David langsung pergi meninggalkan Aurel sendirian. Dan ia beralasan ingin bertemu rekan bisnisnya yang ada di London. Aurel yang tidak peduli apa yang diinginkan David, ia dengan sukarela menyetujuinya. Namun, Aurel tidak menyadari apa-apa. Di dalam kamar hotelnya, sudah dipasangkan CCTV kecil dan perekam suara di mana-mana. David masih belum menemukan bukti apa alasan Aurel bersamanya. Karena Aurel tidak melakukan hal yang membuat David semakin curiga. Aurel yang saat ini tengah bersiap-siap untuk pergi, ia sedang diperhatikan oleh Daniel lewat layar CCTV. Saat sedang asik mempercantik wajahnya, suara telepon milik Aurel berdering. Aurel mengambil ponsel miliknya yang berdering, melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Aurel merasa senang melihat nama yang menelponnya. Itu adalah ibunya sendiri. Dengan semangat, Aurel mengangkat telepon dari ibunya. "Halo, Bu," sapa Aurel senang. "Ya, bagaimana rencananya? Apa berjalan dengan baik?" tanya ibu Aurel yang terdengar cuek. Aurel sudah terbiasa mendengar suara ibunya yang cuek itu. Jadi, ia tidak terlalu sakit hati lagi saat mendengarnya. "Ya, Bu, semuanya lancar kok. Ibu tenang saja," sahut Aurel lembut. Pembicaraan mereka dapat didengar oleh David. Itu membuatnya semakin penasaran dengan rencana apa yang keduanya buat untuknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dadah.